masih diem di tempat dan ternyata malah choke. Aku mikir mereka bisa ambil Kufra sih. Tapi ya Kufra kan, nah Purify bisa diambil sama Aura Blaze. Diambil sama bala-bala. Iya, bala-bala enak tuh. Enak. Bala-bala, laba-laba tentunya yang kita akan melihat dengan adanya inisiasi Terran Revenge. Laba-laba tuh yang sebelah kanan atas. Mana tuh? Yang tengah-tengah pokoknya paling kanan atas. Yang ini? Bukan yang duduk tengah ya, tapi iya. Yang pokoknya kalau dari jauh mirip sama Yehang dah. Tommy. Iya aku mau bilang. Iya kan dari jauh mirip Aku dah. baru mau bilang itu yang kayak Tommy. Betul. Jadi itu yang laba-laba sebelah itu harusnya fun tuh. Yang lagi tuh lagi renggangin tangan dia. Panjangin tangan dia harusnya ya. Iya, Dan buat teman-teman ya kalau salah correct me if I'm wrong boleh tulis kolom komentar lah ya. Karena kita lihat apakah memang Kufra yang menjadi pilihan terakhir dari Aura Blaze mengingat dia punya bouncing ball. Oh diganti dan ke ternyata Franco. Tapi bohong katanya karena dia mau kerjain. Tuh di Kimura, Okta. Berarti itu fun. Sebelahnya tuh yang terakhir Fajri. Sebelahnya ya. Yang paling kanan itu coach. Coachnya. Kata Oji itu dia coach yang dulu pernah di MPL, tapi aku lupa. Oh iya? Siapa? Kata Oji. MPL apa nih Philippines? Dia lupa, Indo. Coba dia lupa siapa. Oke, yang tahu boleh ya penonton di rumah ya. Coba ditulisin di kolom komentar. komentar. Udah nanya sih, teman-teman kayaknya juga ada yang belum ini tahu, ada yang belum tahu. Tapi kita akan melihat tentunya seperti apa ini karena Best of One Series untuk EVOS Icon dan juga Aura Blaze. Jadi ini kesempatan terakhir, tidak bisa yang namanya simpen-simpen strategi, simpen-simpen kartu harus dibuka semuanya di sini, kartu asnya harus dimainkan. Betul. Kartu as harus dikeluarkan, tapi yang penting kartu Hero Max yang harus kalian gunakan. Betul. Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke Lane of Down. Jangan toxic teman-teman, langsung aja hashtag motor atau Aura Fire. Let's go to Lane of Down. Let's go. Yang dimana kita akan melihat dengan adanya Kalkun dan juga Setsujin. Ini Setsujin oke dia main. Tapi kemarin ya, kalau nggak salah Setsujin tuh main apa ya kemarin tuh? Main apa? Kita juga ya. Dan posisinya dia juga kalah sih turun ke bawah itu. Ketika bertemu dia dengan dia nggak dapat assassinnya soalnya. Oke, dikasih hero fighter gitu ya. Kayak sekarang nih ya Pakito. So kita bakal lihat aja ya apakah memang Setsujin dengan Pakitonya bakal memberikan impact. Terutama ini adalah Best of One Series yang again dari tadi kita bilangin. Jadi tim yang kalah dari game ini otomatis gugur dari Hero Esports 3.0. Iya, tapi kita padahal ngeliat tadi ada Julian ya pokoknya. Tapi Juliannya nggak di-pick ya tadi. Nggak laku kayaknya di game yang ini laku ya. Mungkin karena dari Julian itu sendiri terlihat kurang efisien ya dengan draft yang terjadi. Again, Julian itu juga bakal menjadi hero yang bisa dibilang tuh lumayan cukup gampang di counter ketika banyaknya crowd control yang berhasil untuk diambil. Jadi kayak itu bakal bahaya banget. Sedangkan Dreams-nya nih kali ini ya menggunakan hero Sepayur lagi mencoba untuk mengincar beberapa hero karena waktu itu Dreams di group stage dengan Sepayurnya tuh efektif. Iya bener banget, tapi Dreams tentunya dengan hero signature ini harusnya bisa dapetin momen. Tadi itu Brans hampir sih. Hampir aja bisa ditarik oleh Iron Hook dari seorang laba-laba. Tapi kali ini EVOS Icon, mereka masih bermain cukup pasif sebenarnya. Tapi pasif reaktif sih bisa dibilang ya. Karena mereka cuma ngasih ngepok balasan aja, tapi Setsujin sudah melakukan heavy life punch ke arah seorang Fan dan bahkan ada satu buah pentagon execution mengarah ke arah seorang Dreams kali ini. Bakal coba dikejar Kimura mencoba untuk memfollow up dan bahkan Setsujin tumbang. First blood jatuh ke tangan seorang Fan sakit tulang. Betul karena BKP yang lumayan cukup cepat langsung dibalikin momentumnya yang membuat Aura Blaze berhasil mendapatkan poin. Bahkan Dreams-nya terkena Iron Hook dan di bad impact begitu saja. Dreams pun harus turu. Tapi kali ini Kimura juga berada di posisi yang kurang baik. Dia diharas oleh dua pemain dari tim EVOS Icon yang berada di area bawah. Jadi Kimura bakal tarik ulur nih. Sabar dulu ya Kimura ya. Posisi dari XP laner tentunya yang bisa aja kedatangan pemain kemarin dari tim EVOS Icon. Karena Psychos nih butuh banget bantuan di awal juga menurut aku. Karena kan dia butuh item ya untuk nge-defense juga. Sama halnya dengan Kimura sih. Jadi masih akan tarik ulur kedua XP laner kita. Dan sementara dari turtle masih bisa diamankan oleh Aura Blaze. Yap, dan ini ya Brans memang speciality-nya adalah dia bakal farming dulu di early game. At least dapat corrosion, at least dia dapetin Demon Hunter Sword-nya juga. Baru mungkin nanti dia bakal join tim Void.
Dan ini semua tergantung sih, apakah memang ada teman-teman yang bisa memberikan space ke arah Brand supaya dia bisa open weakness lawan, sehingga crossbow tanknya pun bisa di pop up menuju ke 3 hero yang terutama memang tidak memiliki darah yang cukup tebal, yaitu Van Sakit Tulang, Fajri, ataupun Okta. Oke, tapi sementara ini dari Van, ini dia udah mulai main ke area jungle dari tim Forsaken. Jadi orange buff-nya sudah dicolong nih. Bersama dengan Dreamsnya juga bakal coba untuk ngeliat nih pergerakannya si Van kemana, kok nggak kelihatan. Harusnya udah ketahuan sih, ini dari Van ngambilin jungle mirip Forsaken. Karena posisinya tadi Okta yang nge-cover biar orange-nya nggak diganggu sama Dreams. Tapi laba-laba, Nah, ini dia. Gila ya, Dreamsnya untuknya masih cukup ini gesit, itu hampir aja ya. Belakang bajunya ketarik sama Franco. Dan saat ini pun mencoba untuk di-sandwich sama teman-teman dari Boss Icon. Walaupun datangnya backup Van Sakit Tulang. Tapi ada Reboot Revelation, The Wave Dragon juga mulai dikeluarkan Sapphire. Dan di sana apakah laba-laba tumbang? Yes, langsung dihajar begitu saja sama teman-teman dari Boss Icon. Tapi Brans, dia pun terbang dengan crossbow tanknya walaupun belum bisa ngasih damage yang cukup besar. Tadi kalau lihat ya, tuh Dreams udah maju duluan kan. Ke arah depan pakai jet kundo, tapi Fajrinya langsung flicker. Betul. Jadi pas si Dreamsnya udah di turret, dia mau nggak mau dia The Wave Dragon satu pemain. Laba-laba korban. Laba-laba yang jadi korban. But it's okay karena memang tugasnya Roman untuk nge-cover seorang God Laner di sini ya, damage dealer yang gak boleh tumbang malah, tapi laba-laba langsung Iron Hook Bloody Hand ke arah seorang Dreams, tapi Dreams masih cukup tanky tentunya. Kali ini Wave Dragon yang dibalikin keadaannya laba-laba. Apakah akan tumbang kali ini? Akan ada pertukaran 1 untuk 1 kah? Dransnya tumbang ternyata. Dan bahkan crossbow yang sudah dipakai baru aja muncul setelah dia tumbang. Miskalkulasi situ cuma telat 2 detik doang tadi ya. Setelah dia tumbang 2 detik kemudian tuh crossbow tank muncul. Itu kalau seandainya dia terbang mungkin bakal mengubah keadaan. Tapi lihat ya, memang dari corrosion site aja yang dibuat sama Brans itu nggak cukup sebenarnya untuk numbangin beberapa hero. Karena dia udah buat satu select place juga untuk nahan Rennernya atau Weskernya si Fajri. Dan saat ini bahkan outer top turret gold shieldnya sudah habis dan berhasil untuk didapatkan oleh Aura Blaze. Tapi mereka masih mencari team fight. Dimana Phantom Execution juga di pop up walaupun akhirnya mereka lebih milih untuk pulang. Dia butuh DHS sih menurut aku dari Brand sendiri ya. Jadi mungkin buat bisa dibilang kayak ngerontokin nih defensifnya Aura Blaze kayak laba-laba, Kimura nantinya. Itu bakal sakit banget. Atau mungkin ke arah attack penetration. Seperti ada Malefic Roar itu juga bisa untuk seorang Brans. Kirain dia butuh dirinya untuk yang terakhir kali. Koko kayaknya butuh cimelnya. Izinkan aku. Hari-hari udah ditutup kok tempatnya. Aduh, tapi ternyata Okta. Ya? Awas, hati-hati Okta. Gak ada mana, dia pun harus pulang dulu gitu kan. Pelan-pelan ngisi lagi. Karena saat ini mungkin dia fokus untuk kumpulin stack dulu aja. Mirip sama seorang Brans juga yang harus nyari item. Satu Demon Hunter Sword seperti kata Momochuan. Kalau enggak damage-nya gak bakal kerasa menuju ke Tams ataupun ke arah laba-laba. Iya, sementara Psychot baru aja jadi satu buah Enchanted Talisman untuk ngurangin cooldown dari Frostmourne Shield dan juga beberapa utility skill yang dimiliki oleh seorang Psychots. Betul. By the way, buat teman-teman semuanya penonton, jangan lupa di subscribe channel Tri Indonesia-nya. Karena nanti ke depan bakal ada informasi penting. Walaupun ada yang Bloody Hunt, di mana Dreams-nya juga berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Brans yang menjadi target berikutnya mencoba untuk open weakness. Ternyata tidak ada yang terbuka. Membuat Brans menjadi korban berikutnya. Dan bahkan dari Psychots berhasil untuk menumbangkan Fajri. Dan saat ini menjadi buronan dari laba-laba dan juga Okta. Mencoba untuk di Iron Hook, masih bisa digocek. Ini adalah Harry Maguire gitu. Tapi sebelum di MU. Oh gitu ya. Iya. Udah nggak ini ya. Betul. Udah beda masanya, udah zamannya beda. Oke, tapi ini bagus banget dari Psychots karena dia langsung nyari trade karena dia tahu posisi Brans yang pasti bakal tumbang karena Dream sudah hilang duluan kan. Dan posisi dari Brans yang sebenarnya nggak bisa di cover juga sama Kalkun karena Kalkunnya tadi posisinya lagi clear di area mid. Nah, ini dia nih. Masih ada, betul sulit banget sih tadi karena udah covernya cukup baik, terutama tadi Iron Hook-nya juga salah ya, maksudnya nggak connect dan dari Vannya jadi ke arah kanan. Ya kan, kalau untuk dia mau ngejar ke arah si Psychosnya tadi karena dia berhasil untuk ngambil Fajri yang memang darahnya low banget. Jadi itu adalah trading yang sebenarnya untung banget sih untuk seorang Romer untuk mendapatkan gold lane karena dari segi farming pattern-nya jadi kehambat kan Mo. Betul. Tapi untuk pertukaran 1 untuk 1 ya karena posisi Brand juga tumbang. Jadi nggak terlalu rugi-rugi banget sebenarnya Forsaken meskipun Dreams ya lagi-lagi akan menjadi korban. Samsak di area depannya. Sementara Aura Blaze mereka udah mulai merusuk ke area base-nya. Falling Sarmon udah mulai dibuka dan bahkan kali ini Bad Fist, Bad Impact connect karena seorang Psychot. Dan tumbang kali ini Fajri berhasil ngedapetin poin killnya yang kedua.
Waduh. Tadi seperti terjadi miscalculation ya, atau kayak miscommunication di mana Psychotsnya masuk sendirian sih dengan Falling Star Moon dan laba-labanya juga dengan Bloody Hunt ready. Itu yang membuat malah kayak ya udah mas pukul aku mas gitu. Jadi kayak nganterin nyawanya. Walaupun memang sebenarnya menurut Colliers ya, memang harusnya dia memang open map, itu tujuannya tuh pengen open map dan memberikan informasi ke teman, dan ini dia Branch sudah jadi Demon Hunter Sword. THS. Harusnya ini bakal nambahin lagi attack speed dari Branch dan juga nanti bakal memberikan damage tambahan menuju ke area yang tebal seperti seorang laba-laba ataupun seorang Kimura. Rontok tuh laba-laba sama Kimura nih pasti. Kakinya sisa 2. Ya bener. Bener, laba-laba kaki 8. Iya. Aku mau bilang 4, nggak jadi. Untung ya. Untung. Tapi asal ya nggak kena sisi dari Branch-nya. Karena kan dari tadi dia tuh kena Bloody Hand, kena Iron Hook ya kan. Kena Sanguine Claw. Itu yang waktu yang sebenarnya cukup buat Aura Blaze nih kalau misalnya damage-nya juga udah lumayan perih, apalagi Fajr join team fight ya. Ini Branch kemungkinan kalau kena sisi bakal sedikit repot, tapi kali ini ada Dreams, the Wave Dragon yang connect Franz-nya. Lihat Branch di area belakang, ting tang ting ding dari Van, tapi ternyata Van ter-outplay oleh seorang Branch kali ini. Dibalikin keadaannya dan bahkan Van yang tumbang di area depan. Wow, terlalu ke belakang dari Van karena tadi juga berhasil digocek Tone Rose yang nggak connect, yang membuat Branch malah berhasil untuk mendapatkan poin kill, apalagi itu adalah shutdown yang bakal memberikan pundi-pundi gold untuk gold lanernya Evo Zygon. Dan bahkan saat ini Psychotsnya nggak takut walaupun dikejar sama Kimura, dia masih mencoba untuk maju ke depan. Oh no, itu menurut aku agak sayang sih ya. Kenapa tuh? Buat Aura Blaze. Karena Van sebenarnya bisanya dapetin dia. Dia udah pengen masukin tadi tinggal ini doang, tinggal puncture. Tapi masalahnya puncture-nya nggak connect. Nah, kalau connect bisa aja, dijuk. itu bakal lain cerita. Iya, karena memang masih bisa sing-sang lagi. Dan Branch pun mau nggak mau bakal dihajar. Tapi ini dia, Conceal sudah mulai dipapar sama laba-laba. Dreams-nya langsung di Iron Hook. Walaupun dia masih punya Immortal Fight Execution yang terlalu cepat, tapi didukung oleh Bad Impact dan juga di banget, dimana Sujin tidak bisa bertahan. Double kill didapatkan oleh Okta. Bahkan Branch masih bisa dihindari Bad Impact dengan Crossbow Tank. Tapi lihat ketika mendarat langsung dihajar dan triple kill didapatkan oleh Okta. Looking for more karena Kalkun di sini mencoba untuk melarikan diri ke belakang sana. Iya, dan Psychots dapetin Fajri lagi. Kedua kalinya Fajri ini digangguin sama Psychots. Kalau kita ngeliat replaynya bagus banget Dreams. Tapi Phantom Execution dari seorang Van agak terlalu cepat ya. Tapi at least setidaknya untung masih ada Sanguine Claw dan juga Bad Impact dari seorang Okta di sini. Oktanya tiba-tiba triple kill karena posisinya dia langsung Bad Fist-nya juga connect ke arah seorang si ini. Betul. Branch. Dan posisinya kali ini dari Fanta kita lang berhasil untuk mendapatkan Dreams, dan mau tidak mau Evo Zygon mereka berhasil untuk setidaknya nahan bentar. Tapi karena kita tahu ya ini Dreams versus everybody, sama versus Lord lagi aku bisa bilang. Karena sekali gebuk Lord tuh sakit banget. Dan bahkan momentumnya nggak didapetin sama Evo Zygon, Aura Blaze berhasil dapetin Lordnya mereka. Nah ini dia nih. Berhasil untuk dahan bentar doang sih kok itu. Yes. Cuma sebentar doang tapi tidak cukup ya Mo ya. Masalahnya nggak teman-teman yang lain kan masih jauh ya. Jadi Dreams ya YOLO aja tadi tuh sebenarnya. Cacing naga-naga kalau kata orang. Naga-naga. Kalau dapat ya syukur, macan-macan naga-naga. Macan-macan naga-naga. Evo's Icon. Oh iya, macan-macan naga-naga, betul. Tapi ini dia udah di laba-laba juga sudah mulai Conceal. Bersembunyi di area rerumputan, belum ada yang mau ditarik. Terutama Lordnya juga sudah berhasil masuk ke base top turret. Memang sepertinya bakal terlihat dihancurkan oleh Aura Blaze, mengingat defensif dari Evo's Icon saat ini lumayan cukup belum kuat. Iya, lumayan belum kuat, tapi Aura kali ini mereka berfokus untuk dapetin turret. Objektif demi objektif kembali digunduli oleh pemain-pemain dari Aura Blaze, dan kali di area midnya nggak ada Iron Hook yang connect dari seorang laba-laba, tapi akan reset sepertinya dari Aura Blaze karena mereka cukup tumbangin inhibitor di area mid aja sih. Di area atas, sorry. Tapi again ya Mo, ini harus disiplin dari Aura Blaze. Karena kenapa? Semakin late game, Branch bakal makin jadi, Psychots bakal makin tebal, Sujin bakal makin sakit, terutama mereka punya locker Branch dan area of effect yang besar dari Kalkun. Jadi ini bakal makin, kalau dari draft ya sebenarnya makin diuntungkan Evo Zygon kalau late game. Tapi ya Aura Blaze, mereka ini juga banyak banget single target yang sakit seperti Cecilion ataupun Fajri. Jadi memang tergantung nih semuanya sama momentum yang terjadi. Jangan sampai ini momentumnya seperti ini udah dipegang sama Aura Blaze itu bakal berbalik. Karena again ini keadaannya beda, di gold cuma 7.000 di mana Evo Zygon yang ketinggalan daripada Aura Blaze bisa aja langsung disusul dengan satu momentum aja. Iya, bisa sih. Apalagi posisinya kan memang sebenarnya meskipun Dreams kayak udah kepick 5 kali, tapi itu dia ke pick off-nya gara-gara Evo Zygon memang posisinya nggak team fight barengan, nggak 5 lawan 5. Kalau 5 lawan 5 mungkin Evo Zygon masih punya chance untuk balikin keadaannya karena posisinya dari Branch ini yang akan di cover.
dan Kalkun bakal ngebuka reward manipulation. Nah itu jadi PR gimana dari Aura Blaze, mereka disiplin untuk mainin strategi yang lebih matang di area base turret nantinya. Soalnya karena biasanya kalau di base turret ini tim fightnya akan lebih sedikit kerat untuk tim yang lebih unggul. Nah itu dia nih. Karena posisinya mereka bisa aja dibalikin keadaannya dengan inisiasi 5 pemain yang lagi ngedefense base-nya. Karena gini ya, kalau dari draftnya EVOS Icon, mereka ini adalah draft team fight. Bukan draft yang cukup kuat untuk nge-clear wave minion yang datang dengan cukup cepat. Again ya, Kalkun dengan Yves, dia memang bakal memberikan utility yang begitu ngeselin. Tapi ya kalau disuruh clear wave minion kan agak lumayan cukup lama. Sutsujin aja bahkan harus buang beberapa resource skill untuk bisa nge-clear wave minion, terutama Brans. Swallow Pet yang harusnya bakal digunakan untuk buka weakness, masih ya harus dipakai minion. Dikejar Kimuranya, The Wave Dragon connect dari seorang Dreams, tapi lama-lama mulai datang untuk mengcover. Belum ada Bladian yang connect, dia mencoba untuk mencari tempat yang lebih, target yang lebih pas, tapi kali ini Crossbow Dragon connect dan flicker dari seorang laba-laba. Langsung Bladian ke arah seorang Brans kali ini. Dan bakal Sangun Claw connect, tapi sementara di sisi lain Psychos bakal coba untuk mengejar ke arah satu pemain, tapi ternyata Psychos berhasil ditumbangkan oleh seorang Fajri. Knockout strike dari seorang Sutsujin. Yap, langsung mencoba untuk follow up. Dia berhasil men-take satu orang, tapi Kimura gak mau nyerah. Dan Retribution kayaknya tadi sempat di pop up. Ini bakal jadi tanda buat Aura Blaze ngambil ke Lordnya kah? Karena gini, Sutsujin tadi udah bagus banget sih, dia dari belakang mencoba menghajar. Walaupun Kimura di sini dia cukup tebel ya dengan adanya Inferno. Bahkan laba-laba nggak terlalu terburu-buru pakai flicker dan juga Bloody-Hand-nya. Dia tahu, dia nungguin Brans terbang, baru dia ke depan, langsung di Bloody-Hand dan di follow up sama Blade Impact. Dan ini juga dari seorang siapa namanya Kalkun, dia memang bukan reward manipulation ya, tapi itu semua nggak bisa impactful. Dan lihat Sutsujin, dia nungguin momentum di mana Fajri yang lagi sendirian langsung di take out begitu saja. Iya, dan dia masih punya knockout strike juga, heavy left punch, connect semua dari Sutsujin. Permasalahannya tadi sebenarnya memang dari Van tahu Sutsujinnya di area bawah, tapi pas Sutsujin dari Van yang udah join tim fight sama pemain-pemain dari Aura Blaze, kan otomatis Sutsujin hilang dari map tuh. Gak ketahuan dia di mana. Last scene-nya tuh tadi di bawah. Tapi kali ini dengan larinya Lord yang berhasil diamankan oleh Aura Blaze, oke, tim fight-nya sepertinya tidak akan dipaksakan oleh kedua tim, dan bahkan Aura Blaze mereka mau main lebih disiplin. Mereka mau coba untuk hold dulu line dari minionnya, sehingga membuat nanti Lord-nya bisa berbarengan untuk masuk ke area base dari EVOS Icon. Karena ini juga Lord yang udah di-enhance ya Momochan, jadi itu bakal sakit banget. Tapi lihat, itulah kenapa laba-laba lumayan cukup tebal nih. Udah ada Radiant Armor, Anti Quiras, ditambah lagi adanya Demonic lagi. Demon Hunter Sword? Bukan. Yang mana? Dominance Ice, Demonic Ice lagi. Dominance Ice, dan dia lagi bergerak itu menuju bisa jadi sih ke arah apa namanya itu? Brute Force kah? Karena bisa jadi dibikin, atau juga mungkin Immortal Shield ya. Dan ini udah mulai ada di lini depan sih. EVOS bakal dalam bahaya karena mengingat dari tadi juga Oktanya free position banget. Free position banget, dan ini gimana caranya pemain-pemain dari EVOS Icon mencoba untuk mendefend, tapi Psychos bakal coba untuk mengarah ke area belakang. Bakal coba dipaksa tim fight-nya dipisahkan begitu saja, tapi ternyata Van-nya tumbang. Coba Dragon dari seorang Dreams, tapi Brans masih bisa menahan pemain-pemain dari Aura Blaze. Tumbang 4 pemain, sementara Okta harus balik ke area base-nya. Ini bisa one straight push dari EVOS Icon, karena posisinya minion kali ini sudah mulai masuk ke area mid. Waduh, ini bahaya banget sih, karena lihat tuh mereka bakal langsung nanin aja tarat demi taratnya. Minionnya juga udah mulai perlahan-lahan dihabisi satu persatu, apalagi dengan masih hidupnya DPS yaitu Brans. Mereka bakal cukup cepat untuk masuk ke dalam base-nya, walaupun saat ini sesi lainnya masih bisa fatal dulu bos. Mencoba membuat ke belakang dan ter-shutdown, ter-wipe out. Laba-laba selamat, dia pun mulai spawn lagi ke line of down. Apakah bisa menahan gempuran? Karena lihat Kimuranya berusaha untuk menarik dalam motor, tapi base-nya terbuka lebar. Dan Sutsujin berhasil untuk ditumbangkan. Crossbow tank dari Brans. Double kill didapatkan, looking for triple kill. Base-nya pun hancur dan comeback dari EVOS Icon. Brans, what a play dari seorang Brans. Ini King of First Man yang gue bisa bilang dia udah pegang metanya sekarang sih. Era sekarang nih udah eranya Brans banget. Gila, dia crossbow off tank plus last hit ke area base turret itu nyelamatin nyawanya EVOS Icon.